pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Apakah kamu, hai manusia, tidak mengambil pelajaran? Hawa nafsu, kau mempertuhankan hawa nafsumu. Enggak bang, kami menuhankan Yesus. Tidak, Yesus menolak itu. Hawa nafsumu itu yang terdorong oleh keinginan iblis untuk menuhankan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Kau itu bukan orang bodoh, bukan. Saudara itu bukan orang bodoh, bukan. Anda itu orang pintar, pintar ngibul, pintar menipu diri sendiri, pintar pelintir-pelintir lidah, pintar pelintir ucapan-ucapan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Tuhan. Apa? Kau pelintir demi apa? Demi agar nafsumu terpuaskan, agar orang di luar Kristen bisa menjadi Kristen, menyembah seperti apa yang kau sembah. Makhluk yang keluar dari kubur memakai nama Yesus. Itu, kau itu. Kalau umat Islam menyembah Allah, ada perintah. Bukan hawa nafsu, ada perintah. Yang disebut hawa nafsu itu adalah keinginan sendiri. Nafsu itu, nafsumu sendiri. Nafsumu sendiri tuh. Kamu sendiri yang mau tanpa ada perintah. Kamu sendiri yang mau. Siapa yang membisikkan keinginanmu itu? Si penguasa dunia, penguasa alam gelap yang datang memakai nama Yesus. Kompak kan kalian? Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Lalu kenapa bisa kompak? Nafsu. Begitu saudaraku, kamu bukan orang bodoh. Kamu itu orang pintar. Pintar nipu tapi. Ayo. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal berapa Tuhan? Mengenal berapa Allah? Satu-satunya. Nah, satu-satunya. Siapa satu-satunya itu? Siapa satu-satunya itu? Bapak kan? Bapak. Yesus di situ sebagai apa? Yesus di situ kan sebagai utusan. Nah, mulai sedikit bulunya terkupas. Ketika Yesus dikenal sebagai utusan, apakah layak utusan dituhankan, disembah, diallahkan? Dituhankan sebagai pencipta langit dan bumi gitu. Kan gelar itu bang. Aku bisa mempertuhankan segala sesuatu. Karena pelintir lagi. Pelintir lagi. Muter lagi. Muter lagi. Pelintir lagi. Kau sembunyi lagi di balik kata Allah, kata Tuhan, kata pencipta. Sembunyi terus. Kenapa kalau ke situ abang nggak bisa apa-apa coba? Kenapa kalau aku ke gelar-gelar gitu abang nggak bisa apa-apa coba? Jelaskan dulu, bentar dulu. Loh, hey, kita harus sepakat. Yang disebut Tuhan dalam rasa bahasa Indonesia itu adalah pencipta. Itu dulu. Yes, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya pencipta. Dan mengenal Yesus sebagai apa? Pencipta atau ciptaan? Yang di situ kan mengenal sebagai utusan. Bahasa yang utusan ini pencipta atau ciptaan? Ya, ciptaan lah. Nah, bagus. Sebenarnya kalian tahu, kalian paham, kalian bukan orang bodoh, kalian orang cerdas, orang yang memiliki kemudian kepiawaian dalam menelaah sebuah data. Akan tetapi, meskipun saat ini kau mengatakan Yesus itu ciptaan, tunggu hari Minggu. Kau pergi ke gereja sembah ciptaan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sadarkah kalian? Sadarkah saudara? Sadarkah ente? Mulut Yesus ciptaan, ke gereja ngapain? Nyembah Yesus. Itu makanya kalian diusir. Kalian diusir dan disebut tangan maaf sekali yo. Sorry lah dek, saya tidak mengenal kalian.
Jangan Anda berpikir kalau Anda mengatakan, oh Yesus itu ciptaan, oh Yesus itu makhluk manusia. Mana? Terus kemudian kami terpedaya. Tidak, tidak sama sekali. Sama seperti ketika iblis mengatakan, demi kemuliaan-Mu wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku sesat. Jangan kira iblis benar-benar tunduk. Enggak, itu bahasa tipuan. Kalau kau mengakui kemuliaanku, kenapa kau tidak turut perintahku? Maaf, Paman, aku cuman pura-pura aja ngakui kau mulia. Nanti aku akan mensihir manusia untuk aku jadikan tokoh setara dengan lu. Bahkan aku ajarkan manusia bahwa lu sudah menjadi manusia tersebut. Tunggu aja nanti. Banyak kok keturunan Adam yang bahlul-bahlul, yang tolol-tolol, dan dialah mereka inilah yang akan aku giring ke neraka bersamaku dengan melantik manusia bahwa manusia itu adalah inkarnasi lo. Tunggu aja, semuanya akan aku sesatkan kecuali mereka yang mukhlasin, kecuali mereka yang bertakwa. Nah, sekarang siapa Tuhan satu-satunya yang menciptakan Yesus ini menurut saudara? Iya, silakan. Iya, makanya diam ya, aku jawab ya Bang ya, biar orang di bawah dengar. Hidup yang kekal itu mengenal Yesus, Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Ya, tadi Abang udah menjelaskan bahwa kata Tuhan itu hanya merujuk kepada pencipta. Ya, sedangkan orang mempertuhankan hawa nafsu dan perut, tetapi perut dan hawa nafsu itu bukan pencipta. Oke, paham? Kemudian aku bilang Yesus tadi, Yesus itu bukan ciptaan, tapi Yesus itu adalah firman hidup. Dia tidak diciptakan karena dia udah kekal di dalam sang sumber itu. Jadi kalau berbicara kemanusiaan Yesus memang dilahirkan, tetapi dia tidak berawal karena dia adalah firman daripada Allah itu. Oke. Kemudian saya tadi bilang Abang Juma, janganlah salah-salah ngomong, janganlah engkau pengen mau membodohi orang, mengatakan bahwa Tuhan itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi, padahal Tuhan perut dan Tuhan hawa nafsu itu bukan dianggap hawa nafsu dan perut itu sebagai pencipta langit dan bumi. Janganlah seperti itu. Saya di sini pura-pura bodoh, tapi saya itu bukan bodoh-bodoh beneran kalau Abang. Oke? Pura-pura bodoh. Saya sudah mengangkat lu sebagai orang. Iya, kita hiburkan saya orang. Sudah mengangkat derajat lu sebagai orang pintar, lu ngaku bodoh gimana dong? Udah kuangkat pula kau jadi orang pintar, sekarang kau bilang bodoh. Dan hawa nafsu itu pencipta, oke jelaskan. Saudaraku, Bang, tolong jelaskan apakah perut dan hawa nafsu itu pencipta? Oke. Bu, dengarkan. Jadi berserah isi kepalamu ini sampai kamu gak paham perkataan saya. Orang Indonesia kalau berbicara mengenai kata Tuhan itu merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Nah, yang dikatakan oleh Al-Quran menuhankan hawa nafsunya adalah meninggalkan menyembah kepada pencipta, menuju kepada apa yang diinginkan oleh nafsunya. Contoh yang kamu praktekkan, menyembah kepada Yesus yang adalah ciptaan, yang dari mulutmu sendiri ngaku dia adalah ciptaan, dia adalah rasul, dia adalah utusan. Dengan kata lain, kau sudah melantik Yesus ini sebagai pencipta yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Makanya kau tuhankan. Nah, kenapa saya mengatakan kau menuhankan hawa nafsu? Karena nggak ada perintahnya untuk menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Nggak ada. Tapi kau karena nafsumu mau mempertuhankan dia, maka kau sedang mempertuhankan hawa nafsumu, keinginan diri lu. Menuhankan Yesus dengan dia kau lantik jadi Tuhan, sama halnya kau melantik dia sebagai pencipta yang pura-pura jadi manusia. Sampai sini paham? Paham gak? Iya, aku paham perkataan omongan Abang Juma. Masalahnya Tuhan perut dan Tuhan hawa nafsu juga Tuhan tidak ada perintah dari pencipta kau langit yang dan bumi bahwa menuhankan pertuhankanlah itu, kau perut yang dan hawa nafsu menuhankan. itu. Ya Allah ya Dengar nggak? Karim,
Kau yang menuhankan. Kau menganggap segala-galanya itu hanya ada di perut. Urusanmu hanya ada di perut. Apapun yang penting perut. Itu namanya kau menuhankan perut lo. Seakan-akan perut lo penentu hidup lo. Nasib lo ditentukan perut lo. Itu maksudnya. Alamak, susah kali lah berbicara sama orang pintar. Pintar nipu tapi. Ayo, siapa lagi? Abu Gosok. Dia kan pintar Pak Juma, tapi pura-pura bego katanya. Iya, dia ke tadi. Aku pintar tapi pura-pura bodoh. Aneh, lucu. Aku sudah mengangkatmu. Aku bilang kau pintar. Saking pintarnya, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Elohim yang mengutus Yesus. Engkau katakan juga Yesus itu satu dari Elohim. Kalau sudah dikatakan satu-satunya, nanti Yesus juga berarti dua-duanya. Aneh-aneh aja. Jadi menurut logikanya Bang Zuma, Allah membangkitkan Dajjal dari kubur, tapi tidak membangkitkan Muhammad gitu. 12. Jadi Allah itu lebih sayang Dajjal daripada Muhammad gitu. Yang bangkit dari kubur itu iblis. Lah iya, yang membangkitkan siapa? Kan Allah kan? Iya. Lah iya, Kenapa harus dibangkitkan Nabi Muhammad? Kenapa? Untuk apa? Untuk ya, apa? Untuk dituhankan gitu? enggak. Ya, aku menangkapnya malah sepertinya kok Allah lebih sayang Dajjal daripada Muhammad. Lah itu pemikiran saudara. Yang namanya Dajjal ya sudah nggak disayang lah. Kenapa dia harus dibangkitkan dari kubur? Untuk menjadi bahan iman manusia. Sebagai alat untuk menguji iman kita. Apakah orang ini benar-benar beriman dengan akalnya atau dia cuma imani doang? Karena hidup di bumi ini ujian. Bukan kita hidup di bumi ini sebagai robot. Maka Allah menurunkan segala kejahatan dan menurunkan segala kebenaran. Siapa yang mau ikut kejahatan silakan. Siapa yang mengikuti kebenaran silakan. Andai saja sekeinginan dengan saudara Kristen, orang yang benar-benar agamanya ketika berdoa maka Tuhannya mengabulkan. Orang yang agamanya tidak benar ketika berdoa tidak dikabulkan. Maka yang kaya, yang sejahtera, yang baik, yang sehat, yang sukses hanya orang Kristen. Karena Tuhannya yang benar. Bukan begitu. Tuhan itu bersifat universal. Kau sembah dia, tidak kau sembah dia, tetap kamu diberikan apa yang kau butuhkan. Meskipun kau menyembah kepada yang lain. Kenapa? Karena hidup ini adalah ujian dengan diberikan segala potensi yang ada pada diri kita hari ini. Gitu. Itu kan di dalam Islam kan diajarkan ya. Nanti di hari kebangkitan Muhammad itu akan dibangkitkan pertama kali. Nah ternyata Dajjal udah pertama kali dibangkitkan. Nah, gimana tuh? Itu di hari kebangkitan, Cak Kangkung. Gini aja saudaraku, Abu Isa, begini aja. Menurut Yesus, makhluk yang keluar dari kubur ini pada hari ketiga ini tanda yang diberikan, hadiah yang diperuntukkan untuk orang jahat atau untuk orang benar. Itu aja dulu. Ya tandanya itu kan di perut Nabi Yunus, di perut ikan dan di perut bumi sama-sama 3 hari itu. Kan betul itu Bang. Diperuntukkan untuk orang jahat atau untuk orang benar? Nah aku nggak ngerti Bang itu Mas. Nah itu sebenarnya kamu itu orang pintar. Bukan orang bodoh kamu ini. Tapi pintar nipu, pintar ngeyel. Dalilnya udah jelas kok. Angkatan jahat, angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Anda tahu kok dalilnya, Anda paham kok itu.
Pura-pura nggak paham. Kenapa? Anda ingin menyembunyikan identitas keadaan itu, bahwa yang keluar dari kubur itu adalah hadiah untuk orang-orang jahat. Iya. Mungkin kita kembali ke basic aja dulu Bang Zuma ya. Nah, kan Silakan. Bang Zuma percaya adanya Tuhan, ya kan? Aku Iya. juga percaya adanya Tuhan. Tuhan yang Bang Zuma yakini namanya Allah. Iya. Tuhan yang aku yakini namanya Ayahanda. Keluaran 3 angka 14. Mati mi jalan siapa? Tuhan Lebih parah. Stadion 4 ini ya. Tuhan yang Bang Zuma yakini tidak beranak. Tuhan yang aku yakini punya anak, Adam dan Yesus. Lukas 3 ayat 38, Matius 16 angka 16. Nah, sesembahan Bang Zuma, sesembahan umat Islam itu cuma satu, yaitu Tuhan. Nah, kalau sesembahan kami nggak cuma Tuhan, ada 2 orang lagi. Yang satu Yesus, yang ketiga Bapa kita masing-masing. Nah, apa alasan kami? Kalau ditanya kepada aku, apakah Yesus itu Tuhan? Ya bukan, tapi apakah dia sesembahan? Sesembahan. Apa alasannya? Karena Yesus menggantikan Tuhan sebagai Raja. 1 Samuel 8 angka 7. Dan Bapak kita masing-masing juga ada sesembahan. Kenapa? 1 Yohanes 1 angka 13. Karena tanpa keinginan Bapak kita tidak akan dilahirkan. Artinya Bapak kita adalah salah satu dari 2 pencipta kita. Gitu. Jadi yang benar Tritunggal, yang benar itu adalah bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, 3 sesembahan. Gitu Bang. Aduh. Siapa ini? Ahi Sugi, tolong saya pretelin YouTube-nya dulu. Ahi Sugi, Ahi. Ada Ustadz Bendara. Alif itu, Ustadz Alif. Oh iya, pindah. Bener kata Guru Nda, pinter-pinter sebenarnya. Ini contoh pinter ngarang. Kalau ngarang bisa, mau seindah apapun bisa. Bener kata Al-Quran, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka kan gitu. Menarik memang kalau kita bahas, ya kan, Abu Isa kamu pinter loh, pinter sekali. Apalagi ngarang kan gitu, udah dibahas dari tadi sih sebenarnya. Karena lucu ini, Denom Ayahanda ini, kamu udah berapa banyak pengikutnya? bingung kalau diskusi sama Mas Saha ini. Aduh ya Allah. Satu lagi. Gimana? Yesus itu ya sebelum disalibkan dia adalah raja hanya untuk bangsa Israel. Setelah dia disalibkan dan dibangkitkan, baru dia menjadi raja atas segala raja karena dia sudah menerima hak kesulungan itu dari Adam. Jadi syaratnya disalibkan dulu. Iya betul. Kan tadi aku udah bilang Tuhan itu punya 2 anak, yaitu Adam dan Yesus. Anak pertama adalah Adam. Menurut hukum Kalau Taurat, gitu, enggak gini, gue masak lagi Mas Saha. Kalau syaratnya disalibkan dulu, kita jadinya membahas tentang penyaliban. Artinya memang tentara Romawi, kejahatan orang Yahudi itu menggenapi sebuah rencana. Iya. Iya kan? Selayaknya mereka mendapat apresiasi dalam iman Anda kalau gitu. Karena dia yang menggenapi perencanaan agar dia menjadi Tuhan untuk semesta. Awalnya cuma untuk Israel. Iya. Tapi ini versi Anda ya, yang punya karangan kisah sebagai seorang Kristen Denom Ayahanda. Iya. Iya, jadinya. Gini Bang. Lumayan lah, jangan ganjal pantau Iya. lumayan. Bang Alif. Gimana? Aku udah bilang Tuhan itu punya 2 anak, yaitu Adam dan Yesus, ya kan? Nah, menurut hukum Taurat, ya pemilik hak kesulungan adalah Adam, gitu loh. Tapi karena Adam makan buah kuldi, dia gugur sebagai raja di atas segala raja, sebagai khalifah. Nah, Yesus pun tidak bisa menjadi khalifah karena dia bukan anak pertama. Nah, bagaimana cara dia berhak menerima hak kesulungan itu? Dengan cara menjadi yang pertama dibangkitkan, gitu loh. Jadi Yesus itu dia dibenarkan menjadi penerima hak kesulungan bukan karena yang pertama lahir, tapi yang pertama bangkit.
Karena Oh. Yesus kalau misalnya karena Yesus Berarti itu yang adalah penting ciptaan- itu kebangkitannya, Mas Saha. betul Bang. Jadi karena Yesus itu ciptaan Nah, baru atau Mas Adam Saha, kedua, izin. Kalau yang terpenting kebangkitannya, mestinya lambang agama kamu itu bukan salib, tapi pocong. Karena biasanya yang terpenting Yesus disalib. gini, Ternyata yang penting itu kebangkitan, bukan penyaliban. Ya udah lambangnya berarti pocong. Kan Yesus dikafani dia. Yesus Aduh ya itu- Allah. Yesus itu kan Adam kedua atau ciptaan baru. Dia bukan dari garis keturunan Adam. Dia satu-satunya orang yang bukan keturunan Adam, Bang. Artinya, kalau dia tidak disalib, maka dia masih hidup sampai hari ini karena dia tidak punya dosa waris. Makanya aku udah bilang, kalau kita semua ini terlahir terkutuk, maka tidak perlu dikutuk. Yesus dia terlahir itu tidak terkutuk, makanya harus dikutuk. Iya Mas Saha, awalnya kan dalam persepsimu sebagai ahli karangan orang yang cerdas untuk mengarang, keadaan Yesus dengan keadaan Adam itu sama kan? Iya, betul. Sama. Oke. Baik, saya izin dulu dalam Islam inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sama statusnya, tapi di dalam Islam sama-sama ciptaan Allah. Nah, ini saya ingin tahu dulu nih sama kaum Mas Saha. Yesus sama Adam sama, berarti sama-sama manusia. Di antara kedua sama ini, ada yang gagal, ada yang sukses. Iya. Pertanyaan saya, siapa yang gagal? Ya Adam, Bang, yang gagal. Adam. Jadi Nabi Adam itu dalam ajaranmu dia gagal jadi Tuhan. Gagal, Bang. Kalau gini logikanya di sini, Bang. Asbun emang parah. Kalau Adam itu tidak gagal, Aduh ya Allah. kalau Adam itu tidak gagal, maka Yesus tidak akan lahir. Di situ logikanya. Lah iya. Jadi Adam ini manusia sulung, manusia pertama, Iya. anak Tuhan yang gagal jadi Tuhan. Iya, maksudnya Gitu kan? Tuhannya gini, gagal jadi Tuhan adalah gagal menjadi khalifah gitu loh atas bumi. Itu maksudnya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu ya bapaknya. Bapaknya yang namanya adalah Ayahanda, Ayah Asyari Ayaha. Keluaran 3 angka 14. Bisa nggak kalau diganti jadi opa, jangan ayahanda, opa. Bisa nggak opa? Apa? Opa atau om? Iya, ya kayak gini makanya. Karena kan tadi aku bilang Adam itu anak Tuhan dan kita ini kan anak-anaknya Adam, ya. Ya berarti Tuhan itu engkong kita. Oh engkong, Tuhan itu engkong. Engkong. Engkong itu berarti setara kakek ya? Aku udahan seriusin. Gimana? Engkong itu setara kakek ya? Iya, kakek. Iya. Bang. Oh Tuhan itu berarti kakek-kakek gitu. Pantas makanya ada gini, Bang. di ini Bang. Coba abang baca di Daniel 7 pasal 9. Emang benar ya berarti ya? Iya. Daniel 7 pasal 9. Saya bacain ya Bang ya. Bang Masaha saya bacain ya. Iya. Pantasan Bang Masaha bilang itu aki-aki ya, kakek-kakek. Ada ayatnya Ustaz Alif. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya ya, udah tua ini. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Beruban berarti ya. Kursinya Beruban dari itu. anyala api Nah, dengan iya. roda-roda yang berkobar-kobar. Ini kakek ini duduk di kursi roda ini itu berarti makanya, Tuhan Bang. ini. Kita membayangkan Tuhan itu walaupun itu dia sudah tua ya. Tapi karena dia tidak punya dosa waris, dia masih ganteng, Bang, masih gagah Oh, walaupun umurnya gitu. udah ribuan tahun. Iya udah iya puluhan iya. ribu tahun. Berarti ini yang duduk di kursi roda yang udah tua bangka ini berarti Tuhan. Ya memang udah tua memang. Udah tua. Kan umurnya kita nggak tahu umur Tuhan berapa. Aku itu ngakak terus dari tadi Kang. Maksudnya gini, kata Mas Saha ini lucu. Walaupun dia udah tua, dia tetap ganteng, tetap gagah. Walaupun duduk di kursi roda, nggak ngerasain rematik gitu asam urat. Gini loh, itu kan maksudnya itu kan singgasana Bang ya kan. Enggak, kenapa Ya kan, duduknya di kursi roda? Emang nggak ada Lah. kursi lagi? Lah Habib Rizik aja kalau dakwah aja kan duduk di kursi dia. Enggak, ini kursi roda loh. Ini Gitu loh. Tuhan kena stroke maksudnya ini. Ah, itu kita harus kembali ke original teksnya dulu Bang, bener nggak itu terjemahannya? Nah, ini kan buktinya Nah, itu kayak ini. gini ya bunyi ayatnya. Mm-mm. Kok Tuhan kena stroke sih?
Itu bang. Ya udahlah, aku turun dulu ya. Jangan turun dulu, bentar saya belum belum beres ngebully gimana sih? Berarti ini benar ya ayat Daniel 7 pasal 9 ini ya? Apa tuh? Bilangnya apa? Ya, itu yang duduk di kursi roda itu Tuhan yang lanjut usianya, udah tua, udah Iya, di opa-opa. singgasana masuknya bang. Singgasana. Ya ini kan, ini tertulisnya duduk di kursi roda loh. Raja-raja itu kan duduk di ini singgasana. Loh, ini duduknya di kursi roda bukan singgasana bunyinya. Ya itu makanya kita harus lihat original teksnya apakah betul terjemahannya seperti itu. Oh, berarti ini LAI, karang-karangan LAI. Cek dulu bang. Coba lu buka sendiri Daniel 7 pasal 9. Iya bang, nantilah. Kok nanti? Ya udah, aku turun dulu. Tapi sebelum turun dadah dulu dong, dadah gitu. Dadah. Udah akut itu. Aku ketawa terus. Ampun, dah bener aku masih ketawa, swear. Yuk, Kristen yang lain, yang pintar silahkan naik. Yang merasa pintar ya. Pintar apa nggak tahu ini. Ya, Ray Nadem. Ray. Halo Ray. Ini harusnya Bang Handi tadi, pasien Bang Handi itu. Saya belum nelpon rumah sakit udah kabur duluan. Kalau sama saya dia mah nggak mungkin bisa lama Tad. Iya, kan kita udah paham polanya Mas Saham, makanya kalau diikutin kadang-kadang kitanya jadi ngakak, tertawa lucu, terpingkal-pingkal kan gitu. Tapi mungkin ada perlunya juga kan kita pas lagi habis serius Gurunda tiba-tiba ada sisi hiburan tanpa direncanakan. Malah dia bahas tentang kebangkitan yang terpentingnya udah lucu jadinya kan. Kenapa simbolnya nggak ocong aja? Kacau ya, masa Tuhan duduk di kursi roda udah tua. Ya Allah, Allahu Akbar. Ya, nauzubillah min dzalik. Dah ini pada tidur kayaknya nih. Oh, kirain tidur Bang Handi. Harusnya Bang Handi tadi ya. Yang mana? Yang tadi itu? Itu si Mas Aha, si ayah Anda itu. Abu Isa. Jadi tadi ada topik menarik itu. Itu anak sebenarnya itu sudah paham dia bahwa kalau tidak ada perintah, ya Ustaz ya Alif ya, kalau tidak ada perintah menyembah sembahan itu, tapi disembah, itu bersumber daripada hawa nafsu. Contoh nih, tadi dikasih sama Bang Juma kan, tidak ada perintah dari Bapak menyembah Yesus, kan gitu. Tapi anak yang tadi ini menyembah Yesus. Artinya, dia menyembah Yesus berdasarkan hawa nafsunya, bukan perintah Tuhan. Gitu kira-kira. Itulah yang diterangkan tadi di Al-Quran, bahwa hawa nafsumu lah yang membuat kau celaka. Begitu ya Ustaz Alif ya kira-kira yang saya dengar tadi. Iya betul. Al-Quran makanya Allah mengingatkan kan di dalam surah Yasin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaiton innahu lakum adu mubin. Sudah diingatkan kepada Bani Adam, kalian itu jangan menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, setan ini kan yang mengajak membawa hawa nafsu manusia ke jalan yang sesat. Banyak dalil-dalilnya nanti. Mereka melakukan praktek ibadah yang tidak diajarkan oleh para nabi, utusan Tuhan. Kalau kita membahas ya, ini kita kan sambil nunggu ya. Al-Quran itu kan menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummata wahidah. Manusia itu awalnya umat yang satu dahulunya itu. Nah,
Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, mengingatkan kepada mereka, kalau kalian menyembah makhluk, menyembah iblis dan sebagainya, itu jalan yang sesat. Diingatkan kabar gembira tentang ketika melakukan amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Tuhannya, kan gitu. Allah menurunkan bersama mereka kitab, jadi panduan yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Jadi begitu kan kronologisnya manusia itu kan. Awalnya manusia itu umat yang satu, nanti timbul perselisihan, manusia makin banyak, Allah mengutus para nabi agar apa? Manusia itu kembali ke jalan Tuhan. Nah, ini yang unik, di abad pertama utusan Tuhan ini yang terakhir untuk kalangan Bani Israel malah dituhankan. Nah, ini bahaya, diingatkan lagi oleh nabi terakhir kalau dia itu manusia utusan Tuhan. Nah, itu unik, makanya jadi lucu tadi malah si Masa itu kan sering bilang dulu kalau Adam itu Tuhan gagal, makanya Tuhan menciptakan yang keduanya di abad pertama namanya Yesus. Sukses, ternyata suksesnya itu di kematian. Ini keunikan yang hakiki. Iya, Unik gitu tapi lah. sesat gitu ya. Iya, mau diapa lagi, Ustaz? Itulah artinya apa? Iblis itu memang kerjanya harus berhasil. Karena memang setan itu tugasnya itu. Harus berhasil dia. Cara dia berhasil itu, korbannya adalah bahagia dia, happy dia. Rata-rata korbannya iblis itu merasa dirinya happy, bahagia, menikmati dunia ini kan gitu. Karena iblis itu tidak ada tuh yang menyuruh Anda terjun dari lantai 5 ke bawah, nggak ada. Tapi iblis itu menyuruh Anda untuk bebas saja. Itu ya kira-kira Pak Ustaz. Jadi setan ini berhasil memasuki dan bekerja sama dengan hawa nafsu manusia untuk berkehendak bebas. Bahkan membuat Tuhan baru buat mereka kan gitu. Iya. Itu Ya, kan gitu sih. tertulis juga kan Bang Handi di dalam Al-Quran. Kisah pembangkangan iblis diabadikan di dalam Al-Quran di beberapa surah kan. Ada di Al-Baqarah, ada di surah Al-A'raf, ada di surah Toha juga ada, surah Al-Hijr ada, surah Shad juga ada. Dan di situ memang Al-Quran mengingatkan kepada kita kan, ketika bagaimana iblis berjanji, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini iblis sudah berjanji. Mestinya kan kita manusia teman-teman ini, terutama hoten-hoten ya, kita mengajak mereka sadar mereka itu berbuat maksiat kepada Tuhan, tidak mereka sadari. Nah, kita ingatkan kepada mereka. Kenapa di situ? Mereka akan memandang baik setiap perbuatan maksiat kepada Tuhan. Dia akan merasa indah. Akan memandang bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan, kebenaran. Padahal dia itu sedang berada di dalam tipu daya iblis. Udah jelas-jelas ajaran para nabi ketika mereka mengutip ajaran Yesus, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Mereka di sini mati-matian mengatakan kalau Yesus itu Tuhan, dan mereka memandang itu adalah sebuah kebaikan. Belum lagi masuk ke tempat ibadahnya menyembah Dia kan gitu. Makanya benar kata Al-Qur'an, maka iblis akan memandang mereka berbuat baik setiap perbuatan maksiat kepada Tuhan. Maksiat tertinggi kepada Tuhan itu adalah menyekutukan Tuhan. Itu dosa yang paling besar. Sukses iblis di situ. Nah, kita tugasnya mengingatkan mereka, menyadarkan mereka. Nggak mau sadar, ya sudah. Bukan tugas kita lagi. Yang belum terprovokasi dengan iblis, ya sering-sering ikut kajian, memperkuat iman Islam, lawan itu iblis, gitu kan?
Yang bagi terlanjur, ya kita berusaha untuk edukasi. Itu sih sebenarnya yang kita diskusikan selama ini ya Pak Ustadz ya. Intern Islam perkuat, hati-hati godaan setan yang terkutuk. Bagi yang sudah tergoda, ya kita edukasi. Alhamdulillah kan banyak juga yang kembali selamat ya. Udah berapa Pak Ustadz yang kembali selamat dari godaan setan yang terkutuk? Selama Banyak ada lah. api, sejak ada Ratusan. api, ratusan ya. Ratusan itu kan semenjak ada api ratusan, dan tidak semua kan memang dikeluarkan sertifikatnya oleh kita kan gitu. Yang terdata di kita itu aja ada yang keluar sertifikatnya itu sekitar 130 kalau nggak salah ya, kurang lebih di situ data kita. Tapi kan ada yang pakai MMCI juga dan yang lain, dan yang Gurunda gitu, yang apalagi yang offline-nya juga banyak saudara-saudara kita. Artinya ada manfaatnya. Gitu ya teman-teman, nggak sia-sia gitu lah ya. Antum semua juga di YouTube di sini gitu. Anda hanya typing itu bagian daripada dakwah itu. Artinya apa? Mendakwai diri sendiri itu lebih penting. Lebih penting memperkuat iman Islam sendiri gitu loh, baru berbagi gitu. Ya, artinya tidak sia-sia lah kita selama ini. Antum juga udah beli paketan, begadang, nemenin kita gitu ya. Ya, Anda adalah bagian dari dakwah kita sendiri. Ada yang nyuruh dibawa, Bang Andi nyari hotel, nyari di mana? Sambil saya ngomong suruh nyari gimana ya? Bisa nggak saya kerja sambil ngomong Kalau nyari ada juga? oten yang minta naik, pasti akan dinaikkan teman-teman. Bang Handi juga di sini moderator, pasti dinaikkan sama Bang Handi. Kita butuh hiburan kok, kita butuh diskusi, pasti dinaikkan. Nggak mungkin nggak dinaikkan. Oten yang jenis apapun juga ya Bang Handi pasti dinaikkan. Kita butuh diskusi. Tenang aja teman-teman, sabar ya. Di tab-tab layar aja dan lopornya digas. Lanjut Bang Handi. Kan ini nggak ada oten, jadi masa kita diam semua? Nggak ada oten, kita akan isi diskusi, disuruh diam. Saya kalau disuruh diam benar-benar saya diam loh. Diam semua kita di sini, gimana loh? Gimana Mas? Saya diam juga ya. Jangankan di sini, nyari di gereja aja susah sekarang oten. Udah pada mualaf. Kalau diam begini gimana teman-teman? Bukan merajut teman-teman, tapi hormatilah, saling menghormatilah, kan gitu. Saya sebenarnya itu malas ngomong, benar dah. Ini akan parkum gitu. Biarlah Banyumak yang berbusa-busa. Apa Anda tega membiarkan Banyumak berbusa capek sendiri kan gitu? Kan kita isi dia, kalau Banyumak istirahat kita isi lagi sambil menunggu otennya naik kan gitu. Bener gak tuh bos? Iya. Biarin aja cuekin Bang Handi lah. Enggak, sharing-sharing aja sih. Nanti jam 2 atau jam setengah 3 biasa teman-teman kuis lagi ya, kuis lagi, jangan kemana-mana ya, lumayan loh. Nanti mah jangan paus dikasihnya yang menang terlalu gede. Ini aja teri setuju nggak nanti kuis lagi teman-teman, puasa, berkah puasa ya. Tadi kata Gurunda, sebenarnya kita ini manusia ya, semuanya sudah Allah bekali dengan kesempurnaan yang Allah berikan itu tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Kita sambil ngisi ya. Allah menciptakan manusia, beriman tidak beriman itu bekalnya sama. Kalau kita merujuk ke beberapa ayat Al-Quran kan, misal contoh di dalam surah At-Tin juga dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Itu di situ insan, dan semua orang beriman
tidak beriman, mereka itu dikasih bentuk yang begitu sempurna. Bentuk sempurna dan bekal yang sama. Di ayat lain dikatakan kan, wa nafsi wa masawwaha, dan Allah bersumpah demi jiwa-jiwa manusia yang Allah ciptakan itu dengan kesempurnaannya, diberikan ilham pengetahuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tidak dibeda-bedakan kan gitu. Nah, jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, bahkan bukan cuma bentuk, juga diberikan akal, diberikan pendengaran, penglihatan, dan fuadah. Nah, menariknya kalau merujuk kepada surah At-Tin, summa rodadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, ini di sini orang yang sudah diberikan akal yang baik, yang benar, tanpa pilih kasih mau beriman tidak beriman, tapi mereka malah memilih membangkang kebenaran yang Allah berikan, maka dia Allah kembalikan ke derajat yang paling rendah. Kecuali illalladzina amanu wa amilus solihah, kecuali orang-orang yang beriman, dia tetap pada posisi yang tertinggi. Oke, ada tamu, silakan. Win. Ini siapa yang bawa hodam harimau ke atas? Aduh. Queen. Halo Queen. Ini mah kepinjit. Tidur dia. Pada Bang macan Andi. ini. Naikin sama Andi. Yang Kristen aja yang minta naik teman-teman ya. Kalau ada yang kepijit naik, coba dicek, batalin aja ya teman-teman. Takutnya nge-lag sayanya, susah scrollnya. Yang Muslim dibatalin aja dulu minta naiknya ya. Ayo teman-teman Kristen yang merasa pintar silahkan naik. Nggak tahu pintar apa bingung juga saya ini. Pintar apa nih? Pintar membodohi diri kan? Oh iya. Udah Iya. tua sih Tuhannya ya. Kalau kita perhatikan, mereka itu memang pada dasarnya cerdas kan gitu. Nah, mereka pintar. Nah, ketika diskusi mereka memang pintar membodohi diri sendiri. Ingat Bang Handi dalilnya apa? 1 Korintus 4 nomor 10. Kan gitu. Ternyata ada dalilnya, guys. Yang kemarin itu belum balik lagi ya Kang ya, yang tanya-tanya Yang itu. Lupa aku namanya. Oh, Erik. Erik bukan ya? Erik Strada kalau nggak salah. Yang ketahuan bapaknya bukan? Iya. Iya, Erik Strada. Berteman kok. Belum naik aja dia, belum ada. Atau lagi nyimak di bawah Erik. Naik aja Erik sini kalau nyimak di bawah Erik. Tapi ingat juga kan dulu ada juga saudara kita Kang, malah saking takutnya, ketakutan, akhirnya justru orang tuanya malah yang mantau. Dan aneh itu kan dulu pernah ada juga Kang peristiwanya, kasihan juga saudara kita, tapi terlalu panjang kisah lah kesananya kan. Si bapaknya naik pakai akun anak tersebut. Oh iya ingat ya. Ingat. Jadi itu kasihan juga, dia naik, tanya awalnya begitu kita sudah menjelaskan panjang lebar, langsung mencaci maki kita. Nyaci maki, yang mencaci maki bapaknya waktu itu, ingat. Cuman aku lupa ya siapa dulu namanya itu yang. Cuma bingung saya, anaknya langsung ngilang juga, nggak ada muncul lagi itu anaknya, ngilang sengilang-ngilangnya itu anaknya. Padahal dia mau alap dia. Tapi kesananya ada dramanya panjang kan? Apa tuh dramanya? Saya nggak ngikutin Ada tuh. lagi oten habis. Zaman-zaman dulu kali kita itu waktu awal-awal ke TikTok. Tapi ya itu aja lah sih poinnya di situ, memang anak itu kan memang benar-benar pengen belajar gitu kan dan pengen mualaf, tapi mendapat perlawanan dari keluarganya gitu kan. Bahkan dia sering sembunyi-sembunyi ketika ingin naik komal gitu. Nah, di satu waktu
si anaknya itu naik komal, tapi ternyata dia lagi dipantau sama bapaknya. Di situ bapaknya suruh bilang, suruh tanya. Nah, setelah nanya, maka kita jelaskan. Setelah kita jelaskan panjang lebar, anaknya nggak ada, langsung bapaknya yang komentar, mencak-mencak, Kang. Waktu itu ingat saya, dicaci maki. Iya, ingat saya ingat. Ya Allah, kasihan kali anak itu. Langsung hilang itu anaknya juga Hilang. langsung. Nggak ada kontaknya kita. Padahal itu udah hampir 100% dia mau syahadat itu di Komal dulu tuh. Ya itu kejadiannya banyak yang kayak gitu, Tad. Banyak sebenarnya, cuma Betul, betul. bingung juga sih emang. Iya sih pasti kalau orang tuanya pasti marah sih Ustadz. Jangankan Kristen ya, di Islam juga kalau misalkan anaknya murtad pasti marah kan, Itu manusiawi, betul. manusiawi. Cuma kan posisinya kita mah nggak pernah mengajak dan kita nggak pernah memaksa orang tersebut untuk masuk Islam kan. Kalau di kita mah bedanya itu. Kalau mereka emang sengaja ngajak-ngajak. Katanya Nopan murtad lagi, nggak murtad kok. Nopan mah emang Kristen dari dulu juga. Dari dulu juga Kristen. Nggak pernah masuk Islam dia mah. Setahu saya ya, sholat nggak pernah diajak sama Bang Paru ke musola, malah ngerokok di halaman bukannya sholat. Cuma minta-minta donasi aja itu orang. Jadi kita di sosial media, terutama di TikTok yang lebih terbuka lagi secara umum kan. Makanya begitu teman-teman, bukan kita mau berpikir suudzon kepada saudara kita yang punya niat baik, tapi kita tetap menerapkan sistem waspada juga dan kehati-hatian kan gitu. Makanya kan ada beberapa aturan yang kita perketat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak juga yaitu tadi ya, ada modus-modus yang lucu kan, kayak baru ini kemarin kan Bang Handi. Iya, untung ketahuan sama Bang Handi tuh, detektif Conan Bang Handi. Tuh, keren. Ternyata orangnya pernah ngubungin. Ini kurang pro ini yang bermainnya ini. Kurang pro. Nomor HP-nya nggak diganti. Gitu. Juara pokoknya Bang Handi lah. Kalau nggak ada Bang Handi itu, waduh, ketipu kita. Jangan nanti musyrik. Oh iya. Syariat aja. Nah. Bang Handi ini pura-pura bodoh, Tat. Bang Handi ini, Tat. Kayak tadi, saya pura-pura bodoh. Kalau pura-pura bodoh masih mending enak. Takutnya pura-pura pinter. Kalau pura-pura pinter bahaya. Coba Kang, pura-pura pinter itu pinter nggak? Ya bodoh lah. Namanya juga Ya enggak pura-pura. dong. Pinter lah. Pura-pura pinter. Pinter ngebodoh-bodoh. Dia pura-pura pinter. Berarti dia pinter. Karena pinter aja bisa dibikin pura-pura. Enggak, permainan kata aja sih. Enggak ah. Lanjut, Bunda Rahma silakan. Atau yang lain. Ya Bunda Rahma silakan. Aku nyeduh Rokok. kopi dulu ah. Oh tidur kayaknya. Bang Handi. Ayo teman-teman dibantu tab-tab layar, posting ulang, share-share, dan laporannya digas ya, laporannya digas. Biar komalnya kuat juga ya. Yuk. Nih pada tidur nih, Papa Talempu, Pade Sugi nih. Aduh. Ayo atanya dinaikin lagi moderator. Yuk yang Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Yang Kristen dulu yang naik biar ada diskusi. Kalau yang naiknya yang Muslim semua ya nggak bakal ada diskusi dong. Jambak Immanuel, aduh si karet ban bekas. Pusing sama si Immanuel mah.
Wah, ini benar-benar pada tidur nih mah. Ayo buat moderator silahkan dinaikin teman-teman Kristennya yang mau diskusi. Ini temanya nih, apakah Kristen pintar? Gitu ya. Yuk, jambak palostrum, emang ada? Udah lama saya nggak pernah lihat silostrum. Ngantuk pada tidur ya, kayaknya pada tidur. Ntar kalau banyak yang naik lah gantian. Gila ya menistanya mereka ini. Masa Tuhannya tua, duduk di kursi roda. Waduh, benar-benar parah ini. Udah nggak bisa ditolerir lagi yang kayak gini-ginian mah. Immanuel ahli filsafat, masa? Denom Ayahanda. Bukan Ayahanda lagi, udah dibilang opa tadi. Kok Ayahanda lagi? Opa itu. Kang, kenapa Bang Arom jarang gabung loh? Bukannya barusan di sini naik, cuma dia kerja malam dia. Kerja malam beliau. Barusan naik di sini. Si Immanuel mana berani main di sini? Sekaret ban bekas. Immanuel nih jago ngarang, Immanuel mah. Ngibul doang. Ayo yang Kristen silakan naik minta multi ya, yang Kristen ya. Yang Muslim jangan dulu minta naik biar ada diskusi, oke? Kalau yang naiknya Muslim semua nggak bakal diskusi dong, Ya, Erni sama Andi Pipin, selamat malam. Erni. Selamat malam. Selamat malam. Sorry Bang, saya Muslim kepencet. Oh, Muslim. Maaf. Baik, nggak apa-apa. Maaf ya. Tetap belayar Ya, ya, Bu Erni ya. Oke, makasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya lembut kalau sama cewek. Ya, Andi. Andi, Kristen apa Katolik? Kristen, Ustaz. Oh, Kristen. Ya, baik. Silakan. Mau bertanya atau mau diskusi? Atau mau ditanya? Mau bertanya, Ustaz. Segera bertanya, Ustaz. Oke, baik. Silakan bertanya. Tapi gini, Bang. Kalau mau bertanya, ya bertanya aja gitu ya, Bang ya. Kalau mau bertanya aja. Bertanya Abang sepuasnya nggak apa-apa di room ini. Ini bebas. Room bebas untuk bertanya di sini. Saya kasih karpet merah buat orang-orang Kristen ya. Sampai kalian kehabisan pertanyaan. Silakan. Oke, Ustaz. Begini, Ustaz. Saya kan baru... Bang, mohon maaf. Jangan panggil saya Ustadz. Panggil saya Ade aja, Ade. Ade. Oh, kalau saudara bolehkah? Ini Andi Gak apa-apa. daerah mana Bang? Asal dari mana? Kalau saya sebenarnya asli Melayu. Kok ada Ya, Andi? silakan Bang. Ya, oke. Saya kan dari sebelah Ban. Cuman saya kurang puas pertanyaannya ini. Jawabannya dari Ustaz Wapi. Oh, open cam aja Bang. Open cam Bang. Gak apa-apa Bang. Ya. Open cam Bang. Open cam. Gurunda, jangan sambil tidur Bang. Jangan Oh, sambil duduk. tidur. Duduklah. Oke, duduk. Iya. Duduk. Nah gitu. Bajunya dipakai dulu Bang. Ya, saya tutup kamera dulu. Namanya Iya, iya, di Bang. Pipi Firmansyah. Masa Kristen? Aja nama lengkap. Pakai baju dulu. Saya kalau lihat orang tidur terus nggak pakai baju, aduh Bang, saya lah suka lembut. Lagian pakai disuruh on cam sih anak orang. Orang nggak pakai baju. Nggak apa-apa Bang Andi. Dia belajar dia. Tapi Kristen Andi. Lanjut Firmansyah. Aduh. Sekali-kali ya tuh ngerjain.
Dia mau nanya apa sih dia itu tadi tuh? Woi, Tunggu tuh. Saya pakai baju dulu, Ustaz. Iya. Nggak tahu mau tanya apa. Dia lagi belajar. Wapi katanya. Saya gara-gara Bu Erni tadi naik jadi lembut aja. Duh, ayo. Asal saya. bukan jawabannya Ustaz Afid, tidak mumpuni, dianya yang kurang menerimanya karena mungkin Ya, bisa jadi, Ustaz. belum bisa menangkapnya dengan baik. Iya, Ya, betul. Betul itu, Bang Andi. Silakan Bang, dibuka Ustaz- dulu kameranya. Udah Ustaz pakai Wabi. baju Bang? Ustaz Wabi itu ahlinya coy. Baik. Oke, Gurunda monitor Gurunda, izin. Gini, Saudara. Ada Ustaz Alif juga itu kok. Saya mau bertanya ini. HP-nya disimpan dulu Bang, HP-nya disimpan. Biar nggak apa namanya budak-gideg aing lieur euy ningalina sih ya. Nah gitu Bang. Aduh bener Bang, keren. Ayo tangannya satu di atas. Asyhadu. Asyhadu alla. Nah itu. Sok silakan mau bertanya apa? Itu kalau kita jualan babi itu pada bulan suci Ramadan itu aturannya bagaimana tuh, Ustaz? Nah silakan Ustaz Alif. Alif. Mana Ustaz Alif? Monitor. Apa tadi pertanyaannya? Itu sebelum bulan suci Ramadan kan tidak ada aturan dari pemerintah, baik dari jangankan agama ya, dari pemerintah. Kita kan sama-sama Indonesia. Itu aturannya bagaimana itu? Ada aturan melarang atau bagaimana? Sebentar, saya tadi mungkin saya tangkap poinnya gini, hukumnya menjual babi gitu ya. Betul, pintar. Oke, kalau melihat dari pertanyaan Anda ke kami sebagai Muslim, ya nggak boleh, haram hukumnya. Dan aturan haram ini hanya berlaku bagi orang Islam, orang beriman, kan gitu. Kalau orang yang Pas, tidak beriman tidak terkena hukum ini, kan gitu. Ya. Contoh, Anda non-Muslim, jualan B2, yaitu hak Anda ketika Anda menjual kepada saudara-saudara Anda, kan gitu ya. Anda jualan kemana saja, itu nggak ada, tidak terkena hukuman haram di dalam syariat Islam. Karena syariat Islam itu berlaku bagi penganutnya. Tapi perlu diingat, Ya, pas. yang namanya konteksnya non-Muslim, itu sudah jelas vonisnya seperti apa gitu, ya kan? Jadi dalam keterangannya wabi anna marji'a muslimin muslimun li jananihi wabi anna marji'a kafirin li jahannamu gitu. Gitu konteksnya di situ yang jelas. Emang Jadi- itu jadi menjual babi. Kalau boleh nambahin gini ya. Dalam hal legalitas pemerintah Indonesia tidak melarang itu. Silakan saja jual babi. Tapi Anda kalau menjual transparansi juga perlu. Di situ harus jelas yang Anda jual adalah babi. Jangan sampai babi yang Anda jual orang nggak tahu kalau membeli itu babi, kan gitu. Betul. Nah itu. Tapi kalau di ajaran Islam ya itu haram hukumnya. Orang Muslim menjual babi atau mengkonsumsinya. Tapi kalau Anda kan bukan Islam, ya silakan jual babi saja. Tapi jangan ada unsur-unsur negatif. Harus transparan di sana. Kalau perlu diberi label aja babi, ya cukup. Silakan. Ini Pak. ini saya suka ini. Begini, kan masuk pertanyaan saya begini, Ustaz. Mohon maaf. Sebenarnya ini saya keluarkan pertanyaan seperti ini bukan untuk secara pribadi. Jadi betul tippingan yang di bawah ini bahwa apa? Ada yang tadi tipping bahwa ini pertanyaan ini kejadian tadi yang di sebelumnya memang karena saya merasa bukan tidak menerima tapi kurang betul, kurang benar, kurang tepat. Karena begini,
kita kan Indonesia kan luas, seperti ketika melarang atau mengatakan bahwa pada tempatnya atau pada umumnya ketika kita dibiarkan untuk menjual, tapi ketika pada bukan bulan suci Ramadan, tapi begini, di dalam kita berbicara globalisasi umum Indonesia menyeluruh umum, itu kan beda aturan daripada pemerintah dengan aturan agama. Ya, yang tadi saya kurang benar.